بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأحييكم تحية إسلامية وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma azda wa an'am. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matur nuwun. Sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sehat napa mboten niki? Kok jawabannya kados mboten sehat terus, Bu? Sehat itu berarti sehat. Nah, ini berarti sehat ya. Sehat napa mboten Bapak Ibu? Niku kula gek percaya nek itu sehat. Masyaallah. Adem napa mboten niki, Pak? Wah, serem banget ya, Pak nggih. Insyaallah. Kalau mau merinding, Bu. Niku kelas ki nggudian mriki to. Alon-alon mawon kula niku ya Allah, sampai. Tapi dengan cuaca yang dingin luar biasa seperti ini, jamaahnya full sampai belakang penuh ini, masya Allah luar biasa. Tak acungi jempol gangsal, Pak. Setenggali Bapak ya. Masya Allah. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini berkenan mau melangkahkan kaki dari rumah, menembus dinginnya pagi semata-mata untuk tholabul. La haula wala quwata illa billah. Saya yang muda ini merasa minder, Pak. Nek bahasa Jawa nih, bahasa gaulnya sekarang itu insecure. Insecure itu kenapa, Bu? Minder, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami lihat di sini nggih, sudah 50. Wah, muncul nih Pak katanya saya ketemu. 60, 70. Tapi semangatnya luar biasa. Mungkin kata sih, kalau paling enem teng nggih. Waduh. Ada yang lebih muda daripada saya? Tidak ada. Wah, niki adik nggih. Niki bawang kotong, dereng dihitung niki. Insyaallah. Saya 26 tahun. Ada yang lebih muda di sini nggih. Masyaallah, alhamdulillah. 26 Pak, ini kalau hitungannya masih cucunya bapak-bapak ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
atas segala limpahan rahmat karunia nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka patut, pantas, wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah, Ibu? Kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak pernah berhenti, barang sedikit pun, barang sebentar pun tidak pernah berhenti. Pernah atau tidak Allah menghentikan nikmatnya kepada kita, Bapak Ibu? Tidak pernah. Tapi kadang manusia ini yang kadang tidak menyadari bahwasanya nikmat Allah itu terus mengalir kepada dirinya. Paling enteng sok diremeh kene iki. Niki nikmat apa sanes? Nikmat yang luar biasa, Ibu, Bapak. Coba Allah menghentikan nikmat yang satu ini tadi 2 menit saja. Ribon? Tadi baru satu yang terasa oleh kita dan tidak pernah disyukuri oleh kita. Nafas. Terus Allah berikan kepada kita nafas, terus Allah berikan kepada kita nafas. Tak pernah jemu, tak pernah henti Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan Allah tidak pernah perhitungan memberikan nikmatnya kepada kita. Nyoh, kata Allah, nyoh. Tapi sebaliknya kadang manusia yang kadang-kala masih perhitungan kepada Allah, nggih napa nggih? Bapak Ibu tasih perhitungan apa mboten kalian Gusti Allah? Nah, aku mawon nggih terus. Coba kita sedikit ini nggih introspeksi nggih kami pribadi juga nggih. Dalam hal sholat, ibu-ibu bapak masih perhitungan apa mboten kalian Gusti Allah? Tasih perhitungan, tidak mau memberikan full maksimal kepada Allah, perhitungan. Dalam waktu sholat contohnya perhitungan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku etang-etangan apa mboten kali Allah niku? Etang-etangan kali Gusti Allah. Tidak ada tawar-menawar di situ seharusnya. Tapi kadang kita masih melihat jam, masih menghitung menit, enggose. Isih suwe, gitu. Dereng komat. Nah, napa maneh Bu? Nanggung, nggih Pak nggih. Sisan mangke dan lain sebagainya nanggung. Kalah dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita yang bahkan tidak kita bawa mati nanti sampai akhirat. Satu itu. Setelah sholat masih sering perhitungan sama Allah. Sholat niku pol-pole pinten menit to? 5 menit tenan. Pinten Mbak? 2, 3. Setelah sholat, apakah kita meluangkan waktu untuk merengek meminta kepada Allah? Ya Allah, nek bapak-bapak saya percaya mungkin ya, ada jamaah di masjid itu doa mas. Ibu-ibu kan sholat di rumah biasanya nggih, menyempatkan boten untuk berdoa kepada Allah itu. Nek sempat nggih. Biasanya nggih Bu nggih, assalamualaikum, assalamualaikum. Tarik rukuwe lempet saja deh, bablas malih. Itu kalau ibaratnya kayak mungkin gitu, kalau kemarin sampaikan di Klewanan juga. Mungkin kalau Allah itu bisa sampaikan kepada kita setelah sholat kita nggak berdoa, itu Allah bilang gini Bu Pak, wes ngono tok. Wes toh, sampun, Gusti Allah sampun, kowe ra njaluk apa-apa, kowe ra butuh apa-apa, kok hanya sekedar meminta kepadaku saja engkau tidak mau. Padahal Allah berkata, ud'uni astajib lakum. Itu Allah yang nyuruh doa, pasti akan dijawab sama Allah. Tapi kadang kita lupa dan masih seringkali perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sholat kita masih sering perhitungan.
Dalam hal lain apa nggih? Sedekah perhitungan apa mboten? Tangan apa mboten sedekah? Oh, pasti. Pak niki wonten kotak infak nggih? Ada tadi nggih, kotak infak. Nah, nggih. Kita coba tanya nggih. Kotak infak niku lewat. Ibu-ibu napa bapak mbikak dompet piyambak masing-masing? Biak. Nah, nggih. Enten sing pink, gitu. Oh, enten sing pink to, Pak? Enten to? Nggih, enten sing biru. Nah, enten apa mboten, Pak? Napa absen sing biru niki? Enten sing ijo, enten sing ungu, enten sing coklat, enten sing abu-abu. Ayo, ngaku sik dipendet sing pundi? Ya Allah. Padahal teng riku sik pink enten pitu. Sik biru enten gangsal, nggih. Sing ijo enten 3, sing ungu enten sekawan, sing coklat enten sekawan, sing abu-abu enten setunggal. Sik dipendet sing pundi? Kok mboten eman-eman karek setunggal niku? Mboten sih. Alah. Niku tasih mending, biasanya abu-abune enten 3. Niku tasih dipilih, sik napa? Ya ngaku to. Sik letek dhewe, sik elek dhewe sing kira-kira wis ra payu niku didalke diplung ya Allah. Perhitungannya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu masih mending deh. Niki ada beberapa di antara kita, saya nggak mengatakan jamaah prawira sentingan ini mboten insyaallah. Buka dompet niku, sing kertas niku enten lembar-lembaran, taksih dipadosi sik ngisor dhewe, sik bunter-bunter niku. Wah. Mungkin nek pun angsal sing bunter niku wah senenge. Koin masuk ke kotak infak, kelunting. Ya Allah, sejatinya Bapak Ibu, yang pink, biru, hijau, ungu tadi dari siapa? Dari Allah. Jangan sampai lupa itu dari Allah. Maka untuk mengembalikan sebagian kepada Allah juga jangan setengah-setengah. Jangan memberikan yang bahkan kita ini tidak mau untuk memakannya sendiri. Bapak Ibu kalau ke warung nasi Padang, apa tega membawa 2000-an letek? Boten toh. Malu untuk mengeluarkan di hadapan kasir saja kita malu 2000 yang sudah lecek itu. Tapi mengeluarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat, kita tidak punya malu sedikit pun. Sekali lagi ini introspeksi diri untuk kita semua, bahwasannya kita ini masih kurang dalam hal bersyukur. Padahal Allah sudah jelas di Al-Quran itu berjanji. Ini Allah bukan hanya sekedar berfirman Bapak Ibu, Allah niku berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kita bahas sedikit tafsirnya di sini. La in, apabila syakartum, kalian ini mau bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang telah aku berikan selama ini, kata Allah, la azidannakum. Bapak Ibu kalau tahu, di dalam kata-kata la azidannakum itu ada 2 huruf untuk menekankan bahwasannya janji Allah itu betul-betul nyata. Pertama adalah lam. La azi itu lam. Lamnya di sini berupa lamut taukid atau lam penekanan. Maka di situ Allah menekankan betul-betul sungguh. La azi dan ada nun tasydid di situ sebagai nun taukid untuk menekankan yang kedua kalinya bahwasannya janji Allah ini betul-betul sungguh pasti. Jadi Allah itu 2 kali menekankan di ayat itu. La in syakartum, apabila kalian bersyukur. Bahasannya seperti ini, kalau diterjemah Al-Quran yang Bapak Ibu baca mungkin pasti Allah akan menambahkan nikmatnya, seperti itu. Kalau kita perdalam tafsirnya, sungguh betul-betul Allah berjanji dan pasti tidak akan mengingkari bahwasannya Allah itu akan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Ada 2 penekanan di situ. Maka bersyukur ini sangat amat fundamental Bapak Ibu, sangat amat esensial sekali untuk kehidupan kita. Maka tidak boleh lepas
lepas diri kita setiap harinya dari kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi bangun tidur sudah bersyukur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus bahkan doa setelah kita membuka mata pertama kali itu sudah bersyukur karena Allah berkenan untuk menghidupkan saya lagi setelah tadi itu mematikan saya sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mau sak mukadimah nggih, Pak. Dereng isine nggih. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu kita ini sangat merindukan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rindu napa mboten? Sangat amat rindu sekali. Nanti ada kesempatan di mana kita ini bisa menjumpai Nabi Muhammad secara langsung, dunas satar, tanpa ada penutup sama sekali, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Bapak Ibu diberikan kesempatan yang satu itu, apa yang pengen Bapak Ibu lakukan pertama kali? Kenapa Pak? Kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, pengen ngapain? Nangis, kenapa? Cium, leres. Enten saya ajeng nyuwun tanda tangan. Orang sekarang ini apa-apa kok dimintai tanda tangan. Kalau saya Pak, wah saya luapkan semua kerinduan saya di dalam dada. Ya Allah, ya Nabi Muhammad, saya rindu kepadamu, saya peluk erat bagaimana Nabi di situ. Selama masa hidup saya hanya mendengar saja namamu, saya hanya mensolawati namamu tanpa pernah melihatmu sedikit pun. Bahkan Nabi Muhammad itu saking mulianya tidak boleh digambarkan dengan apa-apa. Bapak Ibu nanti meresani film-film Nabi riyen niku, Nabi Muhammad digambarkan dengan apa? Cahaya, nur. Insyaallah, saking mulianya Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita tidak membahas banyak-banyak karena waktu yang diberikan sebentar nih. Berapa jam Pak? Gangsal? Sak jam nggih, 1 jam insyaallah. Pagi ini kita akan membahas satu ayat Al-Quran karena dari takmir kami diminta untuk takhasus di tafsir Quran. Kita akan membahas satu ayat Al-Quran yang sangat amat luar biasa, dan mohon ini kami sesuaikan dengan audiens yang hadir pada pagi hari ini. Karena saya melihat yang hadir pada pagi hari ini itu, coba sebentar, ini kami absen dulu ya. Gini. Yang 20 sampai 30 usianya angkat tangan Pak. Sendiri saya ya Allah. 20 sampai 30 Masya Allah. Yang 30 sampai 40 ada angkat tangan? Oh ada, alhamdulillah lumayan. Yang 40 ke atas. Aduh. Coba yang sepuh, yang paling sepuh lari situ Pak. 70, wonten? 80. Ibu 80. Alhamdulillah. 82. Alhamdulillah. Ada lagi Pak? 80 Pak. Masya Allah. 76. Ya Allah. Ini cah nom-nome dolan ndi. Pak saestu Pak, angel banget Pak ngajak cah nom niku nggih. Munine ngenten iki nek dijak pengawasan niku, alah rong wayahe. Isih suwe ngoten niku, ya Allah. Tidak apa-apa.
Maka pada pagi hari ini coba kami sesuaikan dengan usia bapak dan ibu panjenengan sami niki yang sudah 40 ke atas. Ada beberapa rahasia Allah di antara ayat-ayat Allah itu yang menerangkan tentang usia-usia senja atau usia-usia 40 ke atas terutama. Maka ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan ketika sudah menginjak usia 40 bahkan lebih. Sebelum itu saya disclaimer dulu, ada satu hadis Nabi yang menyebutkan seperti ini: umru ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwasannya umur umatku nanti itu hanya di antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma jawaza dzalika, dan hanya sedikit yang bisa melampaui itu. Ini ya. Jadi kata Nabi itu, umur umatku itu nanti hanya 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang bisa melampaui itu. Bapak Ibu kalau sudah merasa yang sedikit ini, maka ini harus ditambah amalan-amalan setelah ini. Apalagi yang sudah masuk ke 60 sampai 70 ini. Oke. Baik. Ada di dalam surat Al-Ahqaf di ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ini ayat yang pendek tapi maknanya sangat amat dalam sekali. Di dalamnya ada doa sebenarnya, tapi dalam doa itu terkandung beberapa poin-poin yang patut untuk diperhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, langsung saja kepada potongan ayat di mana menyentuh angka 40. Sebelumnya, saya ini belum pernah menjumpai Allah itu menyebutkan angka langsung bagi umur manusia kecuali ini, satu ini, 40. Tidak ada Allah bilang nanti kalau sudah usia 20 seperti ini. Oh, tidak ada. Allah kalau sudah umur 22 tahun nanti manusia nanti seperti ini, ya tidak ada. Khusus untuk usia 40 bahkan Allah sebutkan langsung angkanya. Kata Allah, hatta idza balagha asyuddahu, dan apabila manusia itu sudah sampai batas kedewasaannya, wa balagha arba'ina sanah, dan sudah sampai pada usia ke-40 tahun, kata Allah. Arba'in itu pinten? 40. Nek arba'atun itu 4, kalau arba'una itu 40. Maka kata hadis arba'in itu jumlahnya ada berapa? 42. Tapi arba'in disingkat menjadi 40 saja biar mudah. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau seandainya manusia sudah sampai di usia 40, maka ada satu doa yang harus diucapkan untuk dia atau dianjurkan, yaitu pertama adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Satu, kata Allah. Ini diantara ini selain doa juga ada tafsir ayatnya di situ. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya,
bersyukur. Kembali lagi bersyukur. Ashkuro itu dari kata-kata syakaro, Bapak Ibu. Syakaro yashkuru, ana ashkuru, saya bersyukur. An ashkuro, seharusnya dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih Allah memerintahkan kepada yang sudah 40 bahkan lebih ini untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah? Kenapa? Karena sudah diberi jatah lebih oleh Allah. Untuk bisa numpang di dunia ini kan Allah jatahnya untuk panjenengan sami niku lebih banyak daripada saya. Nggih napa mboten? Nafas yang sudah dihirup, oksigen yang sudah diambil itu lebih banyak Bapak Ibu atau saya? Saya, nggih. Maka karena sudah lebih banyak jatah yang diberikan oleh Allah, maka harus lebih banyak pula bersyukurnya. Usianya lebih panjang, Bapak Ibu, saya ini belum tentu bisa sampai ke usia Bapak Ibu. Saya masih 26, bisa jadi saya cuma sampai 27. Bisa jadi saya cuma sampai 30, bisa jadi saya cuma sampai 40, tidak sampai 70, bahkan 80, belum ada yang tahu. Sedangkan Bapak Ibu sudah sampai pada angka 50, 60, 70, bahkan 80. Maka bersyukurnya kepada Allah harus lebih dan ditambah terus. Kenapa betul? Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk bersyukur di setiap harinya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua terdahulu. Satu tadi, memperbanyak syukur. Kedua, wa an a'mala sholihan tardahu, memperbanyak amal soleh, bukan amal salah. Beda nggih, amal soleh dengan amal salah. Amal soleh, Bapak Ibu, ini seperti Allah itu menyindir kita di ayat ini. Wa an a'mala solihan, hei yang sudah merasa 40 bahkan lebih, kiranya sudah cukup kamu ini memikirkan duniamu. Jangan hanya dunia saja, sampai kamu lupa nanti kamu akan kembali kepadaku itu membawa apa. Sedangkan nanti yang menemani kita di alam kubur itu hanya amal-amal solih kita. Maka persiapkan hal itu dengan betul-betul. Jangan sampai nanti kamu melihat timbangan itu berat sebelah ke arah yang tidak baik. Wa an a'mala solihan tarda. Kita sedikit hitung-hitungan di sini Bapak Ibu. Hitungan sekedar ya. Ini saya ajak Bapak Ibu untuk sedikit berhitung. Kita ini hidup, katakanlah kita sama ratakan nggih, usia 40 tahun nggih, usia 40 tahun. Dengan usia umur 40 tahun itu, berapa tahun yang digunakan untuk bangun seperti ini dan berapa tahun yang digunakan untuk tidur? Bapak Ibu kira-kira? Kita sempitkan dalam satu hari kita ini tidur berapa jam? 8. Nah, ada 8 Pak. Ada yang 12 bahkan nggih. Tambahan biasa. 12 bahkan lebih kan saya. Ya katakanlah setengah hari nggih, setengah hari. Hampir kita ini tidur setengah hari. Kan 8 jam malam hari tambah mungkin siang hari Bapak Ibu sedikit lelah dan lain sebagainya. Jadi 12 jam kita tidur dalam satu hari. Berarti kan setengah hari kita ini tidur, setengah hari kita bangun. Kalau diakumulasikan dalam waktu kita usia kita hidup 40 tahun, berarti berapa tahun kita tidur dan bangun? 20 tahun bangun dan 20 tahun tidur. Ternyata bapak-bapak sudah 30 tahun tidur. Ibu-ibu ternyata sudah 25 tahun tidur yang 50 tahun itu. Berarti setengah usia kita ini untuk tidur, nggih? Lagi 40, 20 bangun, 20 tidur. Dari 20 tahun yang bangun ini, yang bangun saja nggih, berapa tahun dari jumlah kira-kira itu yang digunakan untuk beramal soleh? Berapa? Kita kecilkan lagi dalam satu hari. Dalam satu hari berapa jam kita ini kira-kira beramal soleh, beribadah? Yang wajib dulu sajalah sholat. Sholat berapa menit satu kali sholat? Saya jujur loh Pak.
Ibu berapa? 5? 10 nggih. Niki pun kalih persiapanipun. Wudunya, pakai mukenanya, Bapak pakai sarungnya, pakai baju kokonya dan lain sebagainya. 10 menit satu kali sholat. Dikalikan yang fardu 5 kali berarti menjadi 50 menit, ditambah Bapak Ibu melakukan yang sunnah-sunnah, sholat duha, tahajud, ini itu dan lain sebagainya, berarti 1 jam. Dalam 24 jam satu hari itu untuk beribadah hanya 1 jam. Ya Bapak Ibu tambahlah baca Quran dan lain sebagainya, 2 jam lah dalam satu hari. Dari 24 jam kita beribadah ini ternyata nggak banyak. Yang wajib-wajib ini hanya 2 jam saja mungkin. Coba kembalikan kepada 20 tahun yang bangun. 20 tahun bangun, berapa tahun yang digunakan untuk beribadah kira-kira? Gangsal tahun wonten? Dari 20 gangsal tahun ini berarti seperempatnya ya Pak. Tadi satu hari nggak ada seperempatnya tadi ya. Ya katakanlah dari 20 tahun bangun itu ternyata hanya 2 tahun akumulasi kita dalam beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, 40 tahun hidup, 20 tahun bangun, 2 tahun beribadah, beramal soleh. Seperti itu sudah siap menghadap kepada Allah? Kayak gitu mintanya, ya Allah, Jannatul Firdausil A'la. Surga yang paling tinggi ya Allah, surga yang paling tinggi ya Allah. Lupa Bapak Ibu, Nabi Adam itu diusir dari surga karena apa? Makan buah khuldi. Adakah kesalahan yang lain dimiliki Nabi Adam? Tidak ada. Satu larangan Allah dilanggar oleh Nabi Adam. La taqraba hadhihi syajarah, kata Allah, jangan dekati pohon itu apalagi dimakan. Nabi Adam ternyata memakannya, kemudian diusir dari surga. Dia, Nabi Adam, melanggar satu larangan Allah. Bapak Ibu melanggar berapa larangan Allah? Saya juga. Banyak larangan Allah yang kita tinggalkan, yang kita jalankan. Tapi kok seperti itu masih mau minta masuk surga? Lupa kita ini masih bawa banyak sekali dosa. Oke. Maka coba tadi 20 tahun hidup, ternyata hanya kita beribadah itu 2 tahun saja. Kecilkan lagi, ini kita kritisi malih niki. Dari 2 tahun beribadah itu, kira-kira yang yakin ibu-ibu dan bapak-bapak diterima oleh Allah berapa tahun? Nate napa mboten salat khusyuk Bapak Ibu? Sulit, saya akui, sulit sekali untuk bisa salat khusyuk. Betul-betul kita tidak memikirkan apapun hal-hal di luar salat dan hanya memikirkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala saja kita salat. Pernah atau tidak? Ibu niki pun 50 tahun hidup loh Bu. Bapak-bapak sudah 60-70 tahun hidup loh. Pernah atau tidak salat khusyuk? Betul-betul orang mikirkan nopo-nopo. Belas ya Pak, belas. Berat ya Pak. Bahkan dulu sahabat Nabi itu pernah diuji oleh Nabi. Coba kamu bisa salat khusyuk, tak kasih hadiah surban. Kamu mau milih yang ini atau yang ini, terserah kamu. Dia sholat. Setelah sholat balik kepada Nabi, bilang, ya Nabi, nyun apunten, saya ini tidak bisa ternyata sholat khusyuk. Ketika sholat saya memikirkan surban. Saya milih mana, bagus yang ini atau yang ini ya, seperti itu dipikirkan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa ini. Sholat khusyuk itu memang berat Bapak Ibu, sulit sekali. Kan ada syaitan itu yang mengganggu ketika sholat. Bapak Ibu sudah kenal dengan syaitannya? Belum? Harus kenalan dulu. Kita ini kalau mau mengalahkan musuh kan harus tahu dulu musuhnya seperti apa, bagaimana strateginya, bagaimana nanti dia menyerangnya dari arah mana, kapan waktunya dia akan menyergap kita harus menyerang. Bapak Ibu dulu kalau ikut perang itu kan harus tahu dulu, Belanda itu jam segini lagi tidur, jam segini lagi mabuk-mabukan, maka kita serang. Nah itu kan harus seperti itu. Untuk mengalahkan setan pun kita harus tahu bagaimana karakteristik dari setan Bapak Ibu. Yang mengganggu ketika sholat itu namanya setan khinzib. Sinten? Khinzib. Itu setan yang khusus mengganggu ketika sholat, khinzib.
Ketika azan berkumandang, Khinzib pergi. Khinzib tidak suka azan, Khinzib pergi. Setelah azan selesai, Khinzib kembali lagi untuk mengganggu manusia, untuk tidak sholat, dikipas-kipasi. Maka bapak ibu merasakan setelah azan itu lebih ngantuk biasanya daripada sebelum azan. Gini apa mboten? Tuh, apalagi asar-asar itu pak. Wes ngantuk nih mesti. Azan itu kok geliyeng-geliyeng, padahal sebelumnya tidak ngantuk. Hati-hati, itu adalah tugas setan Khinzib. Setelah azan, dia menghasut kembali manusia supaya tidak sholat. Setelah itu iqomah, Khinzib pergi lagi sebentar. Setelah iqomah selesai, Khinzib datang kembali. Kemudian ketika sholat, manusia itu diganggu. Dalam hadisnya berkata, fayadhkuru kadza wa yadhkuru kadza. Khinzib itu membisik-bisiki suatu hal, ini loh, itu loh, itu loh, itu loh. Bahkan hal-hal yang tidak pernah diingat sebelum sholat, ketika sholat bisa ingat. Okay? Ini hadis Nabi, ini bukan kata saya, ini kata Nabi. Saat durungnya sholat, orang mikir rego tempe teng pasar. Pas sholat kok saged kepikiran, mau tempe nih kok larang tenan yo. Iki apa nih sik muda toh? Bapak-bapak nggak mikirkan mendo, tidak mikirkan kambing. Sebelum sholat tuh belas ra kepikiran. Kok pas sholat bisa kepikiran? Oh, mano emorong dipakani lagi. Oh, inilah dan sebagainya. Hati-hati, itu setan Khinzib. Hatta lam yadhkur al-musalli kam rok'atan yusalli. Sampai-sampai seorang yang sholat itu tidak sadar berapa rokaat dia sholat. Nate Bapak Ibu, berarti hadis nabinya betul. Berarti hadis nabinya betul-betul berlaku di sini. Sholat isya gitu, penatahiyat gitu. Terus ini mau telu mau papa tuh. Telu mau papa, telu mau papa. Kadang-kadang bahkan kita sholat yang 2 rakaat saja pernah lupa tuh. Wis porong ya gitu. Siji mau loro. Terus saking kebuangan ini. Itu namanya, ingat Bapak, itu namanya syaitan Khinzib, mengganggu manusia ketika sholat. Maka dari itu kita sebelum sholat kan untuk berwudu dulu, membersihkan diri kita, kemudian niat dulu yang bersih kepada Allah. Nah, ada sedikit tips nih supaya sholat kita ini bisa khusyuk. Ini di ayat Allah ada ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan itu memang betul-betul berat dilaksanakan kecuali hanya untuk orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pertama, kalau mau salat khusyuk nggih, pertama. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang menganggap bahwasannya sholat itu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, anggap bahwasannya sholat ini adalah pertemuan dengan Gusti Allah. Penting nopo mboten pertemuan dengan Allah itu? Bapak Ibu dapat undangan dari kurang dhuwur Pak, Bupati. Bapak Ibu tiba-tiba di depan rumah dapat undangan dari Bupati, Ibu Bupati. Loh, kok aku diundang oleh Bupati kok nopo ya? Aku salah opo biasanya? Nopo aku ajeng angsal bonus nopo biasanya ngoten niku. Nah, setelah itu pan pasti Bapak kepikiran, nopo Ibu kepikiran, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Besok pagi jam 7 tit diundang ke kantor Bupati. Bengine pun nyetrika nopo dereng? Terus disiapkan di kelambi sing paling apik, kerudungnya sing paling apik, bedoake disiapke nggih nggih. Mempersiapkan pertemuan itu. Pada pagi harinya, Bapak Ibu jam 5 subuh sudah bangun. Setelah itu orang bakal sare malih mesti. Sudah siap-siap masak dan lain sebagainya, mandi, mempersiapkan segala sesuatunya. Jam 6:30 pasti sudah di kantor Bupati. Pasti. Ketika akan masuk kantor Bupati, apakah masih sempat memikirkan Lombok? Apakah sempat memikirkan Pemean? Yang dipikirkan apa? Oh,
pertemuan dengan bupati. Ini saya mau ngapain? Mau berbicara apa di depan bupati? Mau berbuat apa di depan bupati? Itu pasti yang dipikirkan. Setelah bertemu dengan bupati, pasti di dalam kantor itu tidak memikirkan hal apapun di luar itu. Yang dipikirkan cuma itu saja. Coba Bapak Ibu ketika sholat, sudah seperti itu atau belum? Belum, sama. Sulit sekali rasanya untuk bisa seperti itu. Tapi kita harus selalu berusaha, harus selalu berusaha. Bertemu dengan orang-orang penting saja kita menyiapkan sedemikian rupa dan pikiran kita tidak kemana-mana, apalagi bertemu dengan Allah yang menciptakan bupati, Allah yang menciptakan presiden, Allah yang menciptakan semua kita. Masa tidak memikirkan Allah ketika sholat? Nah, kembali ke hitung-hitungan tadi. Jadi ternyata kira-kira amal soleh kita ini yang kemungkinan besar diterima oleh Allah itu hanya sedikit dari usia kita. Kalau 40 mungkin hanya 1 tahun yang amal solehnya ini betul-betul tulus, ikhlas dan diterima. Kalau 50 tahun ya mungkin hanya 22 tahun saja. Tidak banyak ternyata. Padahal dosanya banyak. Kalau 40 tahun hidup, dosanya berapa tahun kira-kira? 37. Karo turuwe kadang masih berbuat dosa. Masya Allah, itu Bapak Ibu. Nah, maka untuk beramal soleh ini ditekankan lagi. Bagaimana caranya supaya amal soleh kita tadi pundi-pundinya bertambah? Ini penting, simple tapi penting. Meniatkan segala macam kegiatan kita ini untuk beribadah. Jangan sampai lepas aspek niat ibadah. Ibu-ibu belanja ke pasar, kalau tidak diniatkan untuk ibadah, ya cuma dapat itu saja. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, ya Allah, saya niatkan saya berangkat ke pasar untuk mencarikan makan untuk suami saya, untuk anak-anak saya, menghidupi cucu-cucu saya, dapat pahala, jadi amal soleh. Bapak-bapak berangkat kerja, ke kantor, ke lapangan, ke sawah, ya Allah, saya niatkan ini untuk mencari mata pencaharian, penghasilan untuk menghidupi keluarga saya, ibadah, amal soleh. Maka 7 jam, 8 jam di kantor, 2 jam di pasar, itu terhitung sebagai pahala, bukan sia-sia hilang begitu saja. Oke. Maka tadi kalau ditambah jam-jamnya, nanti akan pundi-pundi amal soleh kita juga akan bertambah lebih banyak lagi. 2 adalah perbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, dan kita cepat saja di sini, tinggal 2. 1, yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati. Aslih itu perbaiki, artinya dzurriyyah niku napa? Keturunan. Kita minta kepada Allah untuk memperbaiki keturunan kita. Di balik itu juga kita berusaha untuk memperbaiki akhlak keturunan kita. Ini penting banget loh Bu. Tenang, saya setuju. Yang nanti mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada itu siapa? Anak-anak kita. Apakah tetangga kita akan mendoakan kita setiap hari? Belum pasti. Mungkin hanya di hari kita wafat dia mendoakan kita. Semoga diterima amal baiknya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan setelah itu masih berdoa? Belum tentu. Siapa yang berdoa setiap hari? Anak-anak. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa bapak ibu kami, lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya, terimalah amal ibadahnya. Siapa yang mengajari dia seharusnya untuk mengenal Allah kalau bukan bapak ibu semuanya? Jangan pasrahkan tugas itu kepada sekolah. Bapak ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anak. Sedangkan sekolah yang dipilihkan sekarang itu sebagai penunjang saja. Nah, di situ kita diberikan kebijakan, milih sekolah yang baik, yang mengajarkan agama, yang mengajarkan Allah di situ, yang memulai kelasnya itu dengan doa, yang menutup 1 harinya itu dengan doa, yang pulang pergi itu dengan salin dulu.
Kalau tidak kenal Allah, bagaimana nanti mau berdoa Allahumma gfirli wali walidayya? Allah saja tidak kenal. Dan sekarang banyak orang tua yang berdoa seperti ini, Allah semoga jadi anak yang solih, amin. Tapi nyekolah ke di tempat-tempat yang tidak mengajarkan agama, di tempat-tempat yang tidak mengenal Allah, yang tempat yang tidak mengenal sholat dan lain sebagainya. Ini agak salah, okay? Dulu Maryam saja dititipkan kepada Nabi Zakaria oleh bapak ibunya. Bapak ibunya itu punya Maryam, kan? Maryam menitipkan itu, menyekolahkan kepada Nabi Zakaria yang ahli agama di situ. Ini sebab kita dituntun untuk menitipkan anak-anak kita kepada yang baik-baik pula, seperti itu. Maka coba Bapak Ibu kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Kalau nek meresani lare-lare alit niko teng masjid pas sholat mbok aro gocek melayu-melayu mboten napa. Timbangannya diseneni, nggih. Mengke terus trauma tidak mau ke masjid lagi. Mengingatkan itu boleh, tapi jangan sampai dibentak-bentak. Oh, iki rasane masjid mulia wae. Rame wae. Akhirnya nanti di benak anak-anak apa? Duh, masjid ini diseneni aku. Rasanya masjid lah. Sampai tua nanti akhirnya dia hatinya tidak melekat dengan masjid. Paksa saja bawa anak itu ke masjid, masih bayi bawa saja, tidak apa-apa, asalkan bisa mengontrol anaknya masing-masing. Seperti itu. Maka dikenalkan dengan Allah sejak usia dini, supaya nanti dia sudah besar tetap ingat dengan Allah. Nyon sewu Bapak Ibu, anak-anak ketika sudah SMA bahkan lulus kuliah, itu kan biasanya jauh dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa mengawasi 24 jam? Tidak bisa. Kalau anak kecil kan Bapak Ibu bisa mengawasi, Bu Arab jempalian merambat-merambat naik tembok, Bapak Ibu bisa tahu. Tapi kalau sudah besar, sudah ngekos di Jogja, sudah ngekos di Jakarta, di Bogor, di Bandung, siapa yang bisa mengawasi? Allah. Maka kalau sudah dari kecil kita titipkan sama Allah, besar pun nanti akan dituntun sama Allah, dicarikan teman-teman yang baik, dikumpulkan dengan lingkungan-lingkungan yang baik, seperti itu. Karena tidak selamanya kita bisa mengawasi anak-anak kita. Nah, dan yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bertaubat dan berislam secara sempurna. Bertaubat dan berislam secara sempurna. Taubat itu juga penting Bapak Ibu, di samping rasa syukur kita. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad itu minimal dalam satu hari beristighfar sebanyak 100 kali. Seorang Nabi Muhammad yang mulia, tidak punya dosa, hatinya bersih, surganya terjamin, nerakanya tidak mungkin. Itu beristighfar dalam satu hari 100. Bapak Ibu, Nabi atau bukan? Rasul atau bukan? Surganya sudah terjamin? Belum. Nerakanya? Ngawe-awe gitu. Ayo. Dosanya banyak, pahalanya sedikit. Malu kalau tidak 100 kali beristighfar dalam satu hari. Malu sama Nabi Muhammad yang sudah bersih saja istighfarnya 100 kali. Kita masih kotor, ya harusnya berlebih daripada Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Maka tadi itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin yang selayaknya dilaksanakan untuk usia yang sudah mencapai 40 bahkan lebih. Banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah.